Story dimulai setelah nyawanya hampir melayang. Gadra sempat-sempatnya memberitahu Yuki tentang sosok yang hampir membunuhnya. Terlepas dari itu semua, Gadra melihat dan memperhatikan Masayuki. Gadra ngerasa jika Masayuki dan Rudra memiliki kesamaan. Di lain cerita, Yuki sedang merenung. Dari ucapan Gadra, Yuki memiliki pemikiran jika Masayuki dan Rudra adalah orang yang sama. Atau bisa dibilang, Yuki ini berpikir jika Rudra hanya berpura-pura menjadi Masayuki. Yuki bersama Kak Gali masih diskusi membahas orang yang diceritakan oleh Gadra. Berkat informasi yang diberikan Gadra, kini Yuki mengerti jika ada seorang pengkhianat dalam kelompoknya. Sementara di Tempest, tepatnya di ruang kontrol, Rimuru dan para bawahannya memantau pergerakan pasukan kekaisaran. Dan yang terlihat masih 700.000 pasukan. Bayangkan, kata Bizer, Alex Bizerma ketar-ketir melihat pasukan segitu banyaknya. Tapi beda dengan Rimuru. Rimuru tetap tenang dan memilih untuk diskusi dengan para bawahannya. Menurut penglihatan Rimuru dan kawan-kawan, jika penyerangan kekaisaran ini terlalu meremehkan pasukan Tempest. Soe berkata, jika pihak lawan, para pasukannya rata-rata memiliki kekuatan tingkat A dan tingkat B. Rimuru memberikan perintah kepada Gabiru dan Gobuta untuk segera pergi ke negara Draft. Karena melihat dari pergerakan pihak lawan, sepertinya daerah yang berada dekat dengan Draft juga akan menjadi medan pertumbukan. Rimuru meminta kepada negara Draft untuk bertahan saja. Dan untuk urusan yang membantai, biar Tempest saja, biar nanti dikasih Monton MVP. Melalui alat komunikasi virtual, Rimuru dan Gazel diskusi. Gazel berkata jika gerbang bagian timur negara Draft sudah diblokir oleh pihak lawan. Rimuru mengatakan jika pasukannya akan segera menyerang. Rimuru lantas bertanya apakah Gazel ikut penyerangan atau cuma bertahan di dalam benteng negaranya. Gazel menjawab, ya terserah lu lah, kan gua ngikut lu aja Rimuru. Bagi Gazel, menyerang atau bertahan itu nggak masalah karena mereka masih memiliki pasukan yang sangat gigi gimang yang bernama Diva Haik. Pasukan itu tak pernah kalah selama 1000 tahun. Di situ, Rimuru dan Gazel masih berbincang. Rimuru berkata, jika pihak lawan memakai chariot. Singkat cerita, Gobuta dan Gabiru sudah tiba di negara Draft dan mereka juga ikut bergabung bersama pasukan Draft. Di sisi lain, ternyata Ultima dan Testarossa malah nyantai makan dan minum. Gobuta, Gabiru, Ultima, dan Testarossa ngobrol santuy sambil menunggu perang. Tapi di sini, Gobuta terlalu banyak omong, yang dimana membuat Ultima dan Testarossa emosi. Mereka berdua pun mengeluarkan aura busuk yang sangat mengerikan. Namun emosi Testarossa mereda, karena tiba-tiba Rimuru menghubungi dirinya. Rimuru memberikan perintah kepada Testarossa untuk melakukan negosiasi damai. Dan jika mereka menolak negosiasi itu, maka Testarossa boleh mengamuk sepuasnya. Rimuru juga berkata jika Ultima dan Testarossa harus bekerja sama dengan Gabiru dan Gobuta. Testarossa tersenyum psikopat dan berkata, baik Rimuru bersama. Gabiru ketakutan merinding melihat aura yang kayak anjing dari Testarossa. Sementara Gobuta emang agak bodoh. Dia berkata jika saat ini dia akan melindungi wanita karena Gobuta sekarang adalah kepala legion. Suara dalam hati Rimuru berkata, ini anak emang star syndrome anjing. Sebelum menutup pembicaraan, Rimuru mengatakan jika Rimuru akan mengirimkan serigala unyu yang bernama Rangga. Jadi nanti Rangga, Gobuta, dan Testarossa melakukan negosiasi bersama. Sementara dengan percaya dirinya, tepatnya pemimpin pasukan chariot yaitu Geis berdiri di atas chariot. Dia membayangkan jika dirinya akan menang dan dapat menghancurkan Draft yang selama ribuan tahun belum pernah kalah. Dengan kesuksesan menaklukkan Draft, maka dia bisa berdiri di puncak dan menjadi seorang kepala legion untuk menggantikan Calgurio. Nggak lama, datang serigala menuju Geis. Geis tahu jika itu adalah Rangga. Geis dan pasukannya tertawa. Mereka ngerasa jika Rimuru terlalu naif karena mengira jika Geis akan mau bernegosiasi. Setelah Rangga sampai di depan Geis, ada sesosok wanita turun dari tubuh Rangga. Geis ngerasa jika wanita itu memiliki aura yang sangat mengerikan. Geis sedikit emosi karena agen intelijen nggak ngasih informasi tentang wanita itu. Yang dimaksud di sini adalah Testarossa. Testarossa memberikan peringatan kepada mereka jika mereka melewati dan memasuki batas wilayah yang ditentukan, maka Testarossa nggak akan segan-segan lagi membantai mereka. Tanpa mendengar ocehan Geis, Testarossa balik meninggalkan Geis. Sementara Geis emosi karena merasa jika Testarossa menginjak-injak harga dirinya. Seketika, Geis memberikan perintah kepada pasukannya untuk menembaki Testarossa. Para sniper penembak jitu seketika menembaki Testarossa. Namun semua peluru dengan mudah dihancurkan Testarossa hanya dengan pakai jari saja. Bayangkan, Geis sontak ngerasa jika wanita di depannya emang bukan kaleng-kaleng. Tapi Geis berusaha tenang agar pasukannya tidak panik.
Perang dimulai. Dari ruang kontrol, Veldora, Ramirez, dan Rimuru melihat perang yang baru dimulai. Ramirez dengan sigap langsung mengamankan kota dengan memindahkan ke dalam labirin. Melihat Rimuru yang gak bisa tenang, Benimaru berkata, Slow aja lah bosku, jangan tegang, karena kita pasti menang. Rimuru melihat pertarungan di tempat Testarossa. Di situ, pasukan musuh dengan kendaraan menembaki Gobuta dengan 21 peluru. Setiap peluru itu beratnya 21 kilo. Benimaru memberi arahan kepada Gobuta untuk masuk ke dalam bayangan Rangga. Kini Gobuta terlihat ketakutan karena baru tahu jika Testarossa adalah janda Fir'aun yang sangat mengerikan. Melihat kekuatan Testarossa, Benimaru pun akhirnya penasaran tentang identitas Testarossa. Karena sebelumnya, Rimuru masih belum ngasih tahu kepada mereka tentang identitas sebenarnya dari Testarossa. Rimuru berkata kepada Gobuta untuk lebih fokus di medan pertempuran karena Rimuru nggak mau bawahannya mati. Mendengar ucapan Rimuru, Gobuta pun kembali semangat lagi. Sedangkan Gabiru mulai menyerang musuh dengan bola api kepada pasukan Chariot. Tapi sayangnya serangannya masih lemah dan belum bisa menembus Chariot. Sementara pasukan Gobuta juga akhirnya bergerak. Mereka begitu lincah dan dapat dengan mudah menghindari setiap tembakan. Dan orang-orang yang berada di luar Chariot, mereka langsung dibantai Gobuta. Pasukan milik Gobuta juga menyerang memakai permata merah. Di dalam permata itu ada sihir api yang dimiliki Ifrit. Rimuru berkata sebelumnya kepada Gobuta, jika sihir itu nggak mempan, maka mereka sebaiknya mundur saja. Nggak lama terdengar suara ledakan keras, dan ternyata sudah ada satu Chariot tumbang. Geis menenangkan pasukannya. Geis memberikan perintah, dan seketika pasukan milik Geis berkumpul dan membuat barikade besar yang mengelilingi pasukan Gobuta. Bukan itu saja, pihak lawan juga mengarahkan senjata api miliknya kepada pasukan Gobuta. Sedangkan pasukan Gabiru juga sibuk karena kedatangan tamu. Mereka melawan pasukan Faraga yang membawa 100 pasukan udara. Jadinya Gabiru nggak bisa bantu Gobuta. Kini semua pasukan Tempest terpojokkan. Benimaru memberikan perintah untuk mundur. Sontak Gobuta ingin pergi ke hutan untuk bersembunyi. Namun semua pohon-pohon dalam hutan sudah hangus terbakar. Dengan senyuman jahatnya, Geis berkata, Hahaha, tidak semudah itu kau bisa kabur. tapi anehnya pasukan milik Gobuta tidak peduli dan malah terlihat santuy dengan ngobrolin hal-hal yang gak penting. Namun gak lama, dengan senyuman Testarossa berjalan menuju Geis. Sementara Faraga sangat percaya diri dengan pasukannya. Bahkan dia ngerasa jika dengan pasukannya dia bisa mengalahkan Veldora dengan mudah. Lantas Faraga memberikan perintah kepada pasukannya untuk menyerang Gabiru. Berbagai sihir, mulai dari es, api, petir, dan lain-lain mulai menghampiri pasukan Gabiru. Rimuru pun udah nggak bisa nahan lagi, dan dia pun berdiri dari tempat duduknya. Rimuru berniat menggunakan serangan pamungkas miliknya, yaitu Megiddo. Tapi Benimaru berkata, jika sihir itu digunakan sekarang, dan ada satu orang yang bisa lolos dari sihir itu, maka itu bisa jadi bumerang bagi Tempest. Karena satu orang yang lolos pasti melapor kepada kekaisaran, dan mereka akhirnya tahu cara mengatasi Megiddo. Yang dengan kata lain, nanti Megiddo udah nggak mempan dan berguna lagi. Ditambah situasi saat ini berbeda dengan situasi saat melawan Falmouth, di mana musuh saat ini memiliki kendaraan yang sangat mumpuni. Berdasarkan perkiraan, satu serangan Megiddo nggak bakal bisa melubangi kendaraan musuh. Maka dengan kata lain, butuh ribuan Megiddo. Tapi Rimuru tetap nggak peduli dan ingin segera terjun ke medan pertempuran. Para bawahan Rimuru mengingatkan tentang cerita dari Chloe. Jika di masa ini, Rimuru akan mati dibunuh oleh orang misterius saat turun ke medan tempur. Para bawahan Rimuru mengatakan, jika perang ini, Rimuru serahkan saja pada pasukannya. Gak perlu khawatir, cukup percaya saja kepada pasukan. Rimuru akhirnya duduk manis lagi. Rimuru pun memberikan himbauan kepada seluruh pasukannya yang ada di medan tempur untuk tidak menahan diri lagi dan segera menghancurkan pasukan Kekaisaran Timur. Ucapan Rimuru membuat mental para pasukan naik lagi. Perlu kita ketahui, jika pasukan Gobuta saat ini lagi terdesak, dan itu emang bagian dari strategi. Mereka sengaja membiarkan musuh menembak, dan saat mereka udah kehabisan energi meriam, maka disitulah waktunya Gobuta and the Gang beraksi. Tapi itu rencana sebelum Rimuru ngasih perintah untuk mengamuk seperti saat ini. Jadi saat ini pasukan Gobuta nggak perlu susah-susah lagi untuk berpura-pura. Tinggal hancurkan, hancurkan, dan hancurkan. Gobuta berkata kepada Testarossa jika sebaiknya mereka berpisah dulu dengan pasukan Gobuta. Testarossa paham ucapan Gobuta. Seketika Gobuta melakukan fusion dengan Rangga. Pihak lawan menembaki Gobuta, tapi itu semua udah nggak mempan lagi karena kini posisinya Gobuta udah kuat. Gobuta dengan cepat memakai petir hitam dan semua Chariot tersambar petir itu. Meskipun Chariot nggak remuk atau hancur, tapi penggunanya berada dalam bahaya karena Chariot adalah besi, dan besi adalah bahan pengantar listrik paling cepat merambat. Mesin Chariot satu persatu mulai rusak. Para penggunanya mulai keluar dari Chariot. Melihat hal itu, Gobuta pun melesat dengan kecepatan tinggi menyerang para musuh. Sebelumnya, Benimaru memberikan Gabiru perintah untuk pura-pura terdesak. Akting yang Gabiru lakukan dibantu Ultima.
Namun itu rencana sebelum Rimuru menyuruh mengamuk sepuasnya. Dan kini Gabiru dan pasukannya ingin menyerang sepuasnya dengan kemampuan Dragon Warrior. Bahkan Hakuro juga ingin unjuk gigi karena Paduka Rimuru udah ngasih sebuah komando untuk mengamuk sepuasnya. Pasukan kekaisaran panik melawan para monster yang kekuatannya di luar kendali mereka. Mereka dengan putus asa menembaki pasukan Gobuta dengan pakai pistol kecil. Namun pistol itu nggak bisa menembus armor pasukan Gobuta karena armornya pakai Charbidris, makanya kuat cuy. Kondisi semakin memburuk, di mana saat mereka tahu jika bagian belakang sudah diserang oleh Ultima dan pasukan Gabiru. Ultima berkata, Hakuro, serahkan semuanya padaku. sementara Faraga udah kena mental. Dia tidak mengira jika monster di Tempest sangat kuat. Faraga semakin kaget saat tahu kekuatan Gabiru meningkat 10 kali lipat. Faraga yang udah nggak bisa mikir akhirnya memakai senjata pemungkasnya, yang harusnya senjata itu dia gunakan melawan Veldora, di mana sihir dari senjata pesawat itu bisa mengganggu mana dari musuh. Sihir itu juga memakan banyak korban dari pasukan Faraga sendiri. Namun sayangnya semua itu nggak ngefek sama Gabiru. Dengan konyolnya, Faraga mengira jika Gabiru adalah Veldora. Mereka mikir, kan Veldora baru bangkit, makanya tubuhnya masih kecil. Pasukan milik Faraga terus memperbesar radiasi dari senjata itu. Di situ mereka melihat jika serangan mereka mulai berpengaruh kepada Gabiru. Namun tiba-tiba muncul seorang ciwi. Dia adalah Ultima. Sontak mereka kaget kenapa Ultima bisa masuk dengan mudah. Dengan menodongkan pistolnya, Faraga bertanya identitas Ultima. Ultima tertawa dan mengenalkan dirinya kepada Faraga. Ultima berjalan mendekat menuju Faraga. Faraga ketakutan dan merasakan aura yang sangat mengerikan dari Ultima. Semua pasukan Faraga menodongkan pistolnya ke arah Ultima. Ultima bertanya kepada Faraga, Gimana sih cara kerja pesawat kekaisaran? tapi Faraga tetap diam membisu sambil ngeliatin Ultima. Faraga sendiri sedang membawa pedang yang siap menebas Ultima. Meskipun dikepung seperti itu, Ultima tetap santuy. Faraga pun melesat menuju Ultima untuk menusuk jantungnya. Tapi dengan cepat, malah Ultima kini sudah ada di belakang Faraga. Sontak, satu kepala ajudan milik Faraga diputuskan Ultima. Dengan sadis, Ultima masih ingin memuaskan hasratnya. Keretek, keretek, keretek. Dengan kecepatan yang sangat luar biasa, Ultima memutar semua kepala orang di situ. Wah, Semua orang teriak karena ketakutan melihat jiwa psikopat Ultima. Ultima berkata kepada Faraga, jika radiasi anti mana tidak akan mempan terhadapnya. Faraga berkata, kau bohong kan? dengan senyuman seorang psikopat, Ultima terus membunuh orang yang ada di sana. Faraga and the gang mencoba melawan Ultima dengan membangkitkan roh tingkat tinggi, seperti yang dilakukan Razen saat melawan Diablo dulu. Namun dengan sekejap, roh itu hancur di tangan Ultima. Faraga yang melihat hal itu tidak tahu harus gimana lagi. Setelah itu dengan cepat Ultima membantai semuanya, dan kini yang tersisa cuma Faraga. Ultima tanpa ampun memberikan oleh-oleh kepada Faraga, yaitu bola api hitam. Setelah memberikan itu, Ultima pergi, sedangkan bola api hitam itu sendiri semakin membesar dan meledak dalam pesawat. Setelah itu Ultima menghampiri Gabiru. Ultima lantas bertanya kepada Gabiru, kenapa Gabiru sampai kesusahan menghadapi radiasi anti sihir. Dengan sedikit tertawa, Gabiru berkata jika dia lagi melakukan eksperimen, di mana dia ingin tahu seberapa kuat tubuhnya menahan serangan dari musuh. Ultima seketika emosi karena bisa-bisanya Gabiru melakukan hal konyol seperti itu. Gabiru di situ juga menerangkan kepada Ultima jika radiasi anti sihir juga bisa dipakai untuk memperkuat diri sendiri. Ultima kaget dengan ucapan Gabiru, tapi di situ Ultima juga merasa senang karena dengan begitu dia tahu cara memperkuat pasukan Gabiru. Karena hal itu juga, Ultima akhirnya bisa ngasih tahu Rimuru tentang metode itu, yang otomatis Rimuru akan memujinya. Dan Ultima sangat ingin mendengar pujian dari Rimuru untuknya. Ara-ara, ara-ara, gambate yo oni-chan, date bayo kimochi, yamete kudasai. Ah, 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 ah.